Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita masih tetap setia setiap hari merenungkan firman Tuhan dan berusaha menjalankan apa yang diberitahukan dalam firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mempelajari ayat Kolose pasal 3, masih ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, saya suka mengilustrasikan seperti dalam pemerintahan, ya. Dalam pemerintahan itu ada presiden, ada wakil presiden, atau ada perdana menteri, ya. Nah, istri diletakkan di mana nih kalau suaminya presiden? Nah, saya baru membaca, melihat di YouTube, ya, cerita mengenai presiden mendapatkan surat dari gubernur di Maluku Utara, dan suratnya sederhana, hanya mengatakan kami ingin didengarkan, ya. Lalu presiden dengan segera dengan beberapa orang menuju ke sana dan ingin tahu apa yang diinginkan oleh gubernurnya ini. Lalu dia jalan-jalan dan dia lihat langsung keadaan rakyat di sana. Mereka kekurangan apa, ya, sekolahnya, mereka banyak hal kekurangan di daerah-daerah terpencil. Sehingga presiden dapat melihat. Nah, saudara-saudara, saya contohkan ini untuk keluarga. Nah, suami itu harus mengasihi istrinya. Nah, seperti kalau menjadi seorang kepala negara, dia begitu tahu rakyatnya itu ada kesulitan, dia langsung turun dan melihat, bisa terlihat hatinya, ya. Begitu juga suami, bagaimana caranya suami mengasihi istri. Istri ini kan saudara kan mau seumur hidup di dunia ini bersama dengan istri, ya. Kalau Tuhan berkenan, hidup terus sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Dan bersama dengan orang yang sama ini. Jadi kalau supaya kebersamaan ini bahagia, kalau kebersamaan ini menyenangkan, maka aturannya suami itu yang menjadi kepala, perhatikan istri dan mengasihinya. Rugi kalau tidak, ya. Kalau kepala ini mengasihi istri, maka istri juga pasti menghormati, menghargai, senang hatinya. Kalau hatinya senang, dia melakukan bagiannya dengan baik. Dia disuruh tunduk, dia tunduk, ya. Ini disuruh tunduk oleh firman Tuhan, ya. Namun suami jangan berlaku kasar. Apakah ada suami kasar kepada istri? Banyak, saudara, ya. Sehingga ada istri yang menangis, ya. Dia mengatakan, saya itu kok dulunya kan cinta sama suami, makanya mau menikah dengan dia. Tapi akhirnya suami itu galak, sering marah. Kalau pulang-pulang, ini salah, itu salah, marah-marah. Jadi pada suatu hari si istri ini menangis, ya. Pulang-pulang istrinya menangis. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Iya, nggak tahu kenapa, ya, saya itu takut ketemu kamu. Jadi saya itu sebetulnya dulunya selalu rindu ketemu kamu. Tapi sekarang sudah berumah tangga, kalau kamu mau pulang saya takut. Makanya saya nangis. Suaminya jadi sadar. Oh, istrinya takut, ya, jadi dia menangis. Kalau istrinya sedih, nggak bisa melakukan tugasnya. Harusnya dia masak, dia nggak masak, ya, karena dia sedih. Dia buat ini takut, itu takut, karena sering dibentak-bentak, ya. Nah, itu ada rumah tangga demikian. Nah, akhirnya suaminya sadar dan dia tahu bahwa dia harus mengasihi, bagaimana caranya mengasihi. Jadi dia akhirnya memperbaiki kelakuannya. Dia lebih baik terhadap istrinya. Lalu dia tahu kalau dia tidak mengasihi, ya, mengasihi itu harus lemah lembut, sabar, ya. Jadi
harus ada perubahan. Ya, jadi semoga melalui renungan ini, kalau saudara perempuan atau saudara masih punya suami, maka bagaimana caranya memperlakukan suami supaya suami tahu bagaimana mengasihi istrinya. Dan kalau saudara laki-laki, saudara harus tahu bagaimana saudara memperlakukan istri saudara supaya rumah tangga damai, supaya sama seperti pemerintahan ini berjalan dengan baik kalau presidennya memperhatikan bawahannya, memperhatikan rakyatnya, ya. Pasti semua akan mencintai dia. Begitu kan? Kalau suami mengasihi istri, istrinya makin cinta, makin tunduk, hormat, dan melakukan bagiannya dengan lebih baik lagi. Pasti masakannya lebih enak. Dan di dalam rumah tangga semua diatur dengan lebih baik karena dia merasa dikasihi. Begitu ya saudara-saudara. Semoga saudara-saudara dapat menjalankan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama, untuk memuliakan Tuhan, untuk saudara dan saya ini menjadi cerminan Khaliknya, menunjukkan seperti ada Kristus di dalam kita. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dan kamu perbuatlah dalam nama Yesus. Demikian, sampai jumpa pula. Tuhan memberkati, dan biarlah doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Apa yang kita ucapkan semuanya merupakan doa kita. Ya, Tuhan berkati dan jadilah berkat di mana saudara berada. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.